Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Menantu yang diremehkan. Faktanya, emosi Nei meledak pada saat ini. Sebelum malam ini, dia sudah memberitahu orang-orang di kota bahwa Lani akan menjadi wanitanya. Tetapi sekarang, Lani berada di pelukan pria lain di depannya. Nei merasa wajahnya akan berubah menjadi hijau. Lani, apakah kamu sudah cukup dengan itu? Nei melirik Lani dan berkata, cepatlah pergi kalau sudah selesai. Jangan lupa kamu wanitaku sekarang. Sampai jumpa. Nei benar-benar merobek penyamarannya. Karena Lani begitu dengannya, dia tidak perlu berpura-pura lagi. Lagi pula, dia masih memiliki kontrak dengan Elisa. Selama dia mengambil kontrak, Lani pasti akan nurut. Nei, aku tidak tahu kesepakatan apa tentang kamu dan ibuku. Tetapi aku dapat mengatakan dengan jelas bahwa tidak peduli apapun kesepakatannya, aku tidak akan setuju. Kamu lebih baik menyerah saja. Kata Lani dengan tenang. Lani, ibumu mengambil uangku 199 miliar, jangan bilang kamu tidak tahu. Nada bicara Nei dingin, bagaimana mungkin uangnya diterima dengan begitu gampang? Uang, aku akan membiarkan ibuku mengembalikanmu dengan utuh, kata Lani. Nei berkata, apakah kamu pikir aku kekurangan uang? Lalu apa yang kamu inginkan? Lani berkata dengan marah. Sederhana, kamu sekarang menceraikan Morphy dan menjadi wanitaku. Nei menjilat bibirnya dan nafsunya terlihat di matanya. Morphy adalah orang yang berbakat, tetapi pada kenyataannya jika tidak ada kekuatan, bakat juga tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin, kata Lani dengan dingin. Tidak mungkin, Nei tertawa. Kalau begitu, tunggu ibumu duduk di penjara melewatinya. Nei mengangkat teleponnya. Uangnya di Elisa bukan jumlah yang kecil, tetapi 199 miliar. Jika tim pengacaranya datang, itu akan cukup membuat Elisa masuk penjara. Lani sedikit kebingungan. Apakah dia benar-benar ingin melihat ibunya duduk di penjara seumur hidup? Di sisi lain, Elisa yang berdiri di depan ruang siaran langsung menangis. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Giselle bilang uang Nei tidak mudah diambil. Bukan hanya tidak mudah untuk diambil, tetapi juga memanaskan orang. Tuan Muda Jaya, bagaimana kalau berdamai saja? Morphy menghela nafas akhirnya berbicara. Dia ingin memberi pelajaran pada Elisa, tapi dia tidak benar-benar berniat membiarkan Elisa masuk penjara setengah hidupnya, membuat Lani tidak nyaman. Berdamai. Kamu ini siapa? Nei melirik Morphy, sampah juga tahu untuk memohon saat ini. Sudah terlambat. Morphy mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar tidak ingin berdamai? Nei tiba-tiba tersenyum. Ingin berdamai. Boleh juga. Berlututlah. Meniru 3 kali gonggongan anjing. Kemudian melewati selangkanganku dan aku akan berdamai denganmu. Nei sangat merajalela. Ini kesempatan bagus untuk mempermalukan Morphy. Dia harus mempergunakannya. Nei, jangan keterlaluan. Lani sangat marah. Jika benar-benar ingin menyelamatkan Elisa dengan mempermalukan Morphy, dia lebih baik mengabaikan Elisa. Apakah keterlaluan? Lani, biarkan sampah ini meniru gonggongan anjing 3 kali, lalu melewati selangkanganku lagi sehingga ibumu tidak akan dipenjara selama beberapa puluh tahun. Kurasa itu tidak keterlaluan. Meskipun Morphy benar-benar melakukan hal-hal ini, dia tetap akan mengancamnya. Tidak mungkin membiarkan Lani begitu saja. Berlutut. Tiru anjing gonggong. Elisa yang berdiri di depan ruang siaran langsung, ingin memegang kepala Morphy dan membiarkan Morphy berlutut. Morphy tidak tahu pikiran Elisa saat ini. Jika dia tahu, dia akan menarik Lani dan pergi. Bagaimana? Sampah. Elisa adalah ibu mertuamu.
Apakah kamu benar-benar kejam melihatnya duduk di penjara seumur hidup? Nei berkata, bahkan jika hari ini benar-benar tidak mendapatkan Lani, maka kedepannya hubungan Lani dan Morphy akan berbekas. Morphy tersenyum dan berjalan di depan Nei. Masih ingat di rumah Elena beberapa hari yang lalu, bagaimana aku memukul kamu? Lani terdiam. Morphy memukul Nei di rumah Elena. Bagaimana bisa dia tidak tahu? Tidak heran dia selalu merasa bahwa tujuan Nei hari ini adalah Morphy, bukan dia. Ternyata Nei dipukuli oleh Morphy. Wajah Nei membengkak. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Mengapa kamu masih ingin memulainya hari ini?" Morphy sedikit tersenyum. "Tebakanmu benar. Sialan." Nei marah dan tanpa sadar ingin mundur. Tapi Morphy langsung memukul perut Nei. Tiba-tiba, Nei merasakan sakit yang hampir merobek perutnya, kemudian berlutut di lantai. Beberapa pengawal berada di belakang Nei. Tidak ada yang menduga bahwa Morphy akan memukulnya. Nei datang ke sini hari ini, bukan tanpa persiapan apapun. Dia sudah mempertimbangkan situasi Morphy akan memukulnya, jadi dia membawa puluhan pengawal, tetapi tanpa diduga kecepatan Morphy akan sangat cepat. Pengawal itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Nei dipukul duluan. "Geng sampah, apa yang kalian lakukan di sana? Bunuh bajingan ini!" Nei berteriak, tidak tahu mengapa pukulan Morphy membuatnya sakit hingga mengeluarkan air matanya. "Maju! Bunuh dia!" Beberapa pria berjas hitam dan memakai headset bergerak menuju Morphy. Semua dari mereka adalah pengawal profesional dengan pelatihan profesional. Morphy di depannya, meskipun tampaknya tidak sederhana, tetapi beberapa orang masih yakin bahwa mereka dapat menjatuhkan Morphy. Suara terjatuh. Siapa tahu, pengawal kokoh yang bergegas ke depan bahkan tidak menyentuh pakaian Morphy, tetapi dia ditendang oleh Morphy, terbang keluar dan menabrak meja makan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang situasi ini. Morphy seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menjatuhkan puluhan pengawal yang dibawa oleh Nei. Nei hampir menangis. Dia tidak menyangka, Morphy sehebat itu. Apakah ini benar-benar sampah yang disebut keluarga Kusuma? Jika orang yang seperti ini disebut sampah, lalu orang seperti apa di mata keluarga Kusuma yang bisa disebut hebat? Ruang siaran langsung juga meledak. Jumlah pemirsa melonjak menjadi 1,5 juta. Faktanya, banyak orang tidak pernah menonton siaran langsung yang begitu ajaib seumur hidup mereka. Hampir bisa membuat sebuah film pendek. Bermain piano dengan baik, bahkan berkelahi juga hebat. Apakah masih membiarkan orang lain hidup? Sobat ini, benar-benar hanya seorang pengantar makanan. Mengapa aku merasa dia adalah spesial agen? Dalam waktu kurang dari 1 menit, mengusir puluhan pengawal dengan baik, memang hebat. Macho. Cowok macho. Tuan Muda Jaya menghadapi lawan keras kali ini. Beberapa orang simpati Tuan Muda Jaya menghabiskan lebih dari 199 miliar, tetapi wanita itu tidak didapat, malah dipukuli. Lebih dari puluhan pengawal terbaring di lantai, lebih parah dari Nei. Morphy menggelengkan kepalanya dan berjalan di depan Nei, tampaknya tersenyum. "Pengawal kamu tampaknya lemah." Wajah Nei kaku, bukan karena pengawalnya lemah, tapi Morphy sepertinya bukan manusia biasa. "Morphy, aku akui kamu jago berkelahi. Aku belum pernah melihat orang sehebat kamu, tetapi mereka semua berakhir dengan buruk." Nei mengambil napas dalam-dalam dan berkata, dia tidak percaya bahwa Morphy benar-benar berani bagaimana dengannya. Bagaimanapun siaran langsung masih menyala dan jutaan orang menontonnya. Jika Morphy benar-benar memperlakukannya bagaimana, maka Morphy tidak dapat melarikan diri. Morphy tampak tenang dan berkata, "Apakah kamu mengancam aku?" Nei menggelengkan kepalanya, "Itu bukan ancaman. Aku hanya berharap kamu mengerti bahwa kekuatan pribadi tidak berguna di era ini. Karena seni bela diri dilarang keras. Kamu tetap akan kalah dengan senjata jika bertarung." Morphy menyipitkan matanya. Memang, Nei mengatakan itu masuk akal.
Di era sekarang ini, seni bela diri telah jatuh. Banyak orang berpikir bahwa berlatih tinju selama 3 tahun lebih baik daripada berlatih senjata selama 3 hari. Jika kamu bisa menembak lagi, pistol bisa mengajari kamu menjadi orang. Tetapi yang tidak diketahui oleh Nei adalah bahwa ada tingkat seni bela diri lain di dunia ini. Jika seni bela diri pada tingkat itu tercapai, jangankan pistol, bahkan roket juga kecil. Namun, jika tidak ada kecelakaan, seni bela diri semacam itu, Nei tidak akan menyentuhnya. Melihat Morphy tidak berbicara, Nei sombong, berpikir bahwa Morphy takut padanya. Morphy, situasi saat ini seperti ini. Tidak ada yang tidak dapat didamaikan antara kamu dan aku. Tidak perlu terlalu kaku, ini tidak baik untuk satu sama lain, kata Nei terus terang. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Morphy tersenyum dan berkata, Nei ini, tidak sebodoh yang terlihat. Ini sangat sederhana. Aku akan memberimu kesempatan untuk datang dan membantuku melakukan sesuatu untukku. Selain itu, ibu mertuamu tidak harus masuk penjara. Nada bicara Nei mengungkapkan rasa yang tinggi. Dia merasa jika Morphy adalah orang bijak, dia harusnya mengerti apa yang dia katakan. Melihat Morphy tidak berbicara, Nei juga mempertimbangkan Morphy. Kamu masih perlu mempertimbangkan. Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan untuk mengantar makanan 1 bulan? Kita bilang saja 1 juta, tetapi aku bisa memberi kamu 100 juta setiap bulan. Nei berkata dengan kasar. Setelah melihat bakat Morphy, dia juga mengubah ide awalnya. Di tangannya, tidak ada orang hebat. Jadi ketika menghadiri acara-acara tertentu, tidak ada muka. Jika Morphy menerimanya, dia akan lebih percaya diri ketika bepergian. Morphy selingkuh. Meskipun dia tidak senang, dia juga mengerti bahwa saat ini, dia akan mati karena Morphy. Hanya cara baru yang bisa ditemukan. Selain itu, Morphy benar-benar ingin menjadi adik laki-lakinya. Lalu apa yang dia lakukan pada Lani? Aku percaya Morphy meskipun tidak mau juga tidak akan mengatakan apa-apa. Kata-kata Nei ini membuat banyak penonton memerah dalam siaran langsung. 100 juta, bukan gaji tahunan, tetapi gaji bulanan. Banyak orang awam tidak dapat menghasilkan uang segitu seumur hidup mereka. Tapi sekarang, uang ini hanya gaji 1 bulan. Semua orang benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa Morphy tidak setuju. Akankah Morphy setuju? Lani juga berpikir, tapi dia pikir Morphy tidak akan setuju. Meskipun dia menemukan dirinya tidak mengerti Morphy, tetapi dia merasa Morphy tidak akan setuju. 100 juta, Morphy tersenyum. Jika itu adalah orang biasa, dia akan melompat bahagia ketika mendengar gaji ini. Tetapi Morphy hanya ingin tertawa. Dia bahkan tidak mau triliunan aset keluarga Wijaya, tapi Nei malah memberinya 100 juta. Kenapa? Kurang. Lalu aku akan menambahkan 100 juta lagi untukmu. Nei mengertakkan giginya, bahkan jika dia adalah keponakan Hudi, menyewa seorang pengawal dengan gaji tahunan sebesar 2 miliar juta juga sakit. Ini adalah masalah serius, Morphy tidak akan menolaknya kan? Morphy menggelengkan kepalanya. Nei, kamu mungkin tidak percaya. Kata-kata kamu hari ini menyelamatkan hidup kamu. Kulit Nei berubah, mengatakan. Morphy, apa maksudmu? Itu tidak masuk akal. Kamu sekarang ambil kembali 1 miliar dari ibuku segera, kemudian meninggalkan kota dan meyakinkan aku bahwa kamu tidak akan melangkah ke sini lagi ke depannya. Masalah di antara kita akan berakhir. Morphy berkata. Jika Nei benar-benar ingin mencari masalah dengannya sampai akhir, dia tidak akan pernah membiarkan Nei pergi. Setidaknya dia harus membiarkan Nei pergi dengan merangkak. Namun, karena Nei bersikap lunak, Morphy tidak enak untuk memaksa. Lagi pula, Nei adalah keponakan dari Hudi. Dia dan Hudi masih dalam hubungan kerjasama. Dan jika dia benar-benar bermasalah dengan Nei, maka dia juga akan mengalami masalah. Apakah kamu bercanda? Wajah muram Nei terlihat. Mendengar apa yang dikatakan Morphy, ternyata dia ingin melepaskan dirinya. Apakah dia gila? Apakah tidak tahu bahwa kamu berasal dari keluarga Jaya? Dia tidak tahu jika keluarga Jaya ingin memainkannya. Apakah semudah bermain semut?
Nei benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan Morphy berasal. Bercanda, Morphy tersenyum dengan jijik, berkata, jadi, aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon orang yang paling kuat yang kamu kenal dan kamu akan tahu jika aku tidak bercanda. Nei hampir tertawa. Si bodoh ini sepertinya sok-sokan. Benar-benar berpikir bahwa orang-orang di tangannya persis sama dengan pengawal sekarang. Apakah kamu yakin kamu ingin aku menelepon seseorang? Nei tertawa. Orang yang aku panggil kali ini tidak akan sebaik aku. Teleponlah. Jangan begitu banyak omong kosong. Morphy mengerutkan kening dan berkata, Nei paling juga memanggil Hudi. Tetapi Hudi harus memanggilnya Tuan Muda Wijaya jika bertemu. Ya, ini yang kamu bilang. Jangan menyesalinya nanti. Nei tertawa, mengeluarkan ponselnya, kemudian menelepon. Paman Han, apakah kamu ada waktu sekarang? Aku Nei. Aku di Queen Building. Tolong cepat ke sini dan bawa anak buahmu. Sikap Nei sangat rendah diri karena pernah melewati masa hidup dan mati bersama Hudi. Setelah itu, Han telah bertobat dan hari ini dia sudah menjadi orang besar di kota. Ketika orang-orang di jalan melihatnya, mereka